Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Alwi, angkatan 2021 dengan NIM Stambuk 040 2021 0452. Pada malam hari ini saya akan bawakan materi tentang hukum pidana. Buatlah definisi hukum pidana yang dihubungkan oleh para sarjana, minimal 6 orang sarjana. Kemudian buatlah kesimpulan dengan merangkum pendapat tersebut. Menurut Prof. Masgar, dituliskan bahwa hukum pidana adalah sebuah aturan-aturan hukum yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Prof. Pompe menyebutkan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhkan pidana dan apakah macam pidana itu. Menurut Prof. Simon, hukum pidana adalah kesemuanya pemerintahan dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana. Barang siapa yang tidak menyataatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan, menjatuhi, dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Prof. Hamel menuliskan bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dan menyelenggarakan ketertiban hukum restore, yaitu dengan melarang apa yang bertentang dengan hukum dan mengenakan suatu pidana yang melanggar larangan-larangan tersebut. Menurut Dr. Wijono Projodikoro SH merumuskan hukum pidana sebagai peraturan hukum mengenai pidana yang mempunyai unsur norma, larangan atau aturan, dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukuman pidana yang berdasarkan rasa keadilan. Setahu kata negara menyebutkan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang berwenang atau menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal tersebut dilanggar, timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, melaksanakan pidana. Menurut saya, dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana memberikan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukuman yang telah ada. Sumber hukum pidana di Indonesia. Lantas dari manakah aturan-aturan yang telah ditetapkan ini berasal? Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di antara lain yaitu melalui KUHP merupakan sumber hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan hukum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Undang-undang di luar dari KUHP, undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantas tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan sebagaimana lainnya. Hukum adat. Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP dan undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Mengenai keberlakuan suatu hukum pidana terdapat 4 asas yang diakui keberadaannya, yaitu asas teritorial, asas aktif atau kebangsaan, asas nasional pasif atau perlindungan, dan asas universitas atau persamaan. 3. Ruang lingkup hukum pidana yang luas meliput hukum pidana materi substantif dan hukum pidana formil, hukum acara pidana.
Hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang disebut dengan hukum pidana material itu apa yang telah dirumuskan sebagai berikut. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, baik barang siapa yang melanggar langgaran tersebut. Menentukan kapan dalam hal-hal yang pada mereka langgar, larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancam. Sedangkan yang dinamakan hukum pidana formil adalah yang ketiga, yaitu menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 4. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana yaitu ada subjek, adanya kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang yang terhadap melanggar diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, atau keadaan tertentu. Merujuk dari unsur tindak pidana di atas, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindak pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusannya dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dalam hal ini. 5 unsur pidana di atas dapat diserahkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliput subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undangan, dan terhadap pelanggar diancam pidana dalam dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. PAF, Laminating, dan Buku Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam hukum KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya kita bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. 5. Pemahaman serta contoh delik aduan masih dirasakan kurang untuk masyarakat secara luas di Indonesia. Karena kurangnya wawasan dalam hal ini, seringkali masyarakat salah paham dan mengerti dengan jenis delik aduannya. Delik berkaitan dengan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dan akan dapat dijatuhi hukuman dalam hukuman Indonesia. Hal mengenai delik sudah cukup baik dijabarkan dengan berbagai peraturan juga. Namun, tidak ada orang yang memahami apa itu delik yang dimaksud oleh hukum Indonesia. Dalam mengaplikasikan delik juga sangat beragam dan masing-masing memiliki pengertian serta fungsi yang berbeda-beda. Kata delik lebih populer dan akrab didengar dengan sebutan tindak pidana, yang hampir semua urusan hukum menggunakan kata tersebut. Hukuman yang diberikan pada setiap jenis delik juga tidak sama, misalnya antara delik biasa dan delik aduan pada bahasan kali ini. Berbagai macam delik yang diberikan di Indonesia, meski Anda tidak memiliki latar belakang hukum atau sedang berusaha dengan hukum, namun tidak ada salahnya untuk mengetahui macam-macam delik yang berlaku di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa jenis dari delik tersebut. Delik formil. Delik ini membahas pada larangan yang diberikan pada sebuah perbuatan. Adapun contoh dari delik formil yaitu pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Delik material. Sementara ini, delik material mengacu dalam penekanan pada dilarangnya sebuah akibat jika terdapat dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contoh delik material adalah pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang. Delik dan aduan. Delik biasa. Selain delik formil dan delik populer, ada juga delik biasa dan delik aduan yang tidak kalah populer. Adapun maksud dari kedua delik ini yaitu tuntutan berdasarkan pengaduan dari korban, di mana delik aduan dan delik biasa akan dibagi sifatnya dalam dua hal berbeda, serta delik ini dan delik biasa akan lebih dibahas pada sub selanjutnya. Delik tunggal. Pengertian delik tunggal adalah delik yang dikenakan pada perbuatan yang dilakukan suatu kali. Delik tunggal juga termasuk dalam delik secara pidana yang cukup banyak dikenai pada masalah hukum Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pengantar hukum pidana dari saya yang saya dapatkan dari buku-buku hukum pidana. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.